adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan KGB di Kids in Christ online service hari ini tanggal 30 Maret 2025. Hari ini cerita firman Tuhan kita mengenai jangan setengah hati. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, lalu kita akan menyanyi sama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus sudah menjaga kami selama seminggu kemarin. Terima kasih buat berkat, kasih setia dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji dan mendengarkan firman-Mu, agar kami semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang yuk kita dengerin lagu sama-sama. Let's go! Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Judul cerita firman Tuhan hari ini adalah Jangan Setengah Hati. Kita mau belajar dari siapa ya? Ayatnya dari 2 Tawarik 25. Jangan lupa untuk dibaca dulu. Buat adik-adik yang belum bisa baca, boleh minta tolong orang di rumah untuk membacakan pasal ini ya di 2 Tawarik 25. Kita belajar tentang Raja Amazia. Raja Amazia menjadi raja ketika ia berusia 25 tahun dan dia memerintah di Yerusalem selama 29 tahun. Sebenarnya dia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi awalnya Raja Amazia ini melakukan sesuai dengan maunya Tuhan. Hanya tidak dengan segenap hati. Jadi walaupun dia melakukan apa yang di mata Tuhan itu benar, dia melakukannya tidak dengan segenap hati. Dia melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh. Apa yang dia lakukan ya? Nanti setelah kalian baca di 2 Tawarik 25 kalian akan tahu. Dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu yang pertama, dia menghukum mati pegawai yang membunuh ayahnya. Jadi memberi hukuman ya, karena memang pada saat itu yang bersalah harus dihukum. Tapi dia tidak menghukum anak-anak mereka. Ini sesuai dengan firman Tuhan bahwa dosa hanya ditanggung oleh orang tuanya. Tidak boleh dosa orang tuanya ditanggung oleh anak-anaknya. Lalu yang kedua, saat dia mau berperang, dia menyewa tentara dari Israel. Saat itu tentara dari Israel itu tidak disertai oleh Tuhan. Tapi dia menyewa. Dia merasa kurang dengan kekuatannya. Lalu dia ditegur oleh hamba Tuhan. Setelah mendengarkan teguran tersebut, dia membatalkan penyewaannya. Jadi dia tidak jadi sewa tentara dari Israel itu. Dan Tuhan menolong dia dalam peperangan sehingga dia menang. Nah, dua hal ini adalah hal-hal yang dilakukan Raja Amazia yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tapi ada juga yang dia lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dibilang dia ini setengah hati dalam melakukan firman Tuhan. Setelah dia memenangkan peperangan tadi dengan bantuan Tuhan, dia memenangkan peperangan dengan orang Edom. Dia malah menyembah Allah-Allah dari Bani Seir, Allah-Allah dari orang Edom tersebut. Ini membuat Tuhan marah karena dia menyembah Allah yang lain. Lalu ada nabi yang diutus Tuhan untuk menegur dia karena kelakuannya, yaitu menyembah Allah lain. Tapi Raja Amazia malah marah dan mengancam membunuh nabi itu. Sesudah itu, dia merasa dia menang itu karena kekuatan dan kehebatannya sendiri. Lalu dia menantang Raja Israel, waktu itu yang namanya Raja Yoas, untuk berperang. Awalnya Raja Israel tidak mau, tapi karena dia terus memaksa, akhirnya mereka berperang dan Raja Amazia ini kalah. Ya, lalu apa akibatnya? Setelah Raja Amazia mengalami kekalahan saat berperang dengan orang Israel, karena Tuhan sudah tidak menolong dia lagi, kan? Karena dia sudah menyembah Allah-Allah negeri-negeri lain. Jadi dia sudah tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga Raja Israel atau Raja Yoas mengalahkan Raja Amazia, lalu dia ditangkap. Lalu tembok kotanya, yaitu kota Yerusalem, dibongkar sama Raja Yoas. Bayangin, ada tembok besar yang mengelilingi kota, itu semua dihancurkan. Lalu perkakas rumah Allah. Jadi barang-barang yang ada di rumah Allah yang terbuat dari emas dan perak dan juga barang-barang di istananya raja diambil oleh Raja Israel. Lalu yang terakhir, orang-orang bersepakat melawan Raja Amazia dan membunuh Raja Amazia. Bayangkan, kalian lihat apa yang terjadi begitu Raja Amazia tidak sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Tuhan tidak menyertai dia lagi. Lalu pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari Raja Amazia? Yang pertama, hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jangan setengah hati seperti Raja Amazia. Jangan asal-asalan. Yang kedua, hidup setia sama Tuhan sampai akhir. Jangan seperti Raja Amazia. Begitu dia merasa dirinya hebat, dia tidak bergantung dan berharap lagi kepada Tuhan. KGB ada ayat nih di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. KGB bacakan ya. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi Tuhan bilang, kita harus dingin atau panas. Jadi artinya kita nggak boleh setengah hati, tidak boleh suam-suam kuku. Dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam taat pada Tuhan, harus betul-betul taat. Tidak boleh setengah-setengah. Orang yang setengah-setengah akan dimuntahkan. Tidak akan dianggap oleh Tuhan. Seperti Raja Amazia yang tidak lagi ditolong Tuhan, begitu dia suam-suam kuku atau asal-asalan atau setengah hati terhadap Tuhan. Akhir hidupnya dia dibunuh oleh orang-orang yang melawan dia. Jangan seperti Raja Amazia ya adik-adik. Mari kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan hidup setia sama Tuhan sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar dari Raja Amazia, kami tidak mau seperti Raja Amazia. Kami mau hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami tidak mau setengah hati terhadap Tuhan. Kami mau hidup setia sampai akhir hidup kami. Sehingga waktu kami sudah selesai di dunia ini, waktu kami meninggal, Tuhan lihat hidup kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak suam-suam kuku. Kami mengucap syukur buat pelajaran hari ini. Kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami serahkan minggu depan ke dalam tangan-Mu, supaya apapun yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Tutup bungkus kami semua, beri kami kesehatan, kepintaran, jadi berkat dimanapun kami berada. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye.